Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hadir, sore. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing tentang tahap dari pengerjaan tugas yang telah diberikan baik itu untuk program perilaku konsumen, manajemen sumber daya manusia, kemudian ada pemasaran internasional dan juga manajemen keuangan. Nah, ini sekilas format yang barangkali dapat dijadikan referensi rujukan ya, gambaran bagi teman-teman. Ada pendahuluan di awalnya, kemudian ada pembahasan, ada kesimpulan, yang selanjutnya adalah terakhir daftar pustaka. Nah, tentunya dalam pengerjaan, penulisan, apa yang akan kita coba tulis dalam sebuah karya tulis, kita perlu uh, informasi. Nah, informasi ini perlu kita dapatkan dari literasi pembacaan, kemudian kita melihat atau membaca dari referensi-referensi jurnal, buku, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan menemukan dari informasi yang kita peroleh, kita mulai uh, mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan tema besar kita. Misalnya yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Dari pembacaan dari beberapa buku atau teori, kemudian kita membaca dari fenomena atau kejadian-kejadian isu-isu besar yang berkaitan dengan perilaku konsumen, juga membaca dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, informasi-informasi yang kita peroleh itu membantu kita untuk mengambil beberapa eh, topik atau bagian yang ada korelasinya atau hubungannya dengan perilaku konsumen. Begitu juga halnya dengan pemasaran internasional, juga manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini sekilas memberikan gambaran yang berkaitan dengan pendahuluan. Nah, dalam kita membuat pendahuluan, nah di sini ada sekilas pendeskripsian ya. Nah, pendahuluan itu dengan jumlah lebih kurang sekitar 1 halaman. Isi daripada pendahuluan itu berisikan deskripsi yang berkaitan dengan topik, judul yang akan dibahas di pembahasan nantinya. Nah, untuk mendapatkan judul atau topik atau tema atau bagian yang bersentuhan, berkaitan atau berhubungan langsung dengan tugas kita, baik itu tugas perilaku konsumen, baik itu tugas pemasaran internasional, tugas manajemen sumber daya manusia maupun manajemen keuangan, nah kita perlu informasi. Nah, informasi yang kita dapat itu dapat berupa dapat kita peroleh dari pembacaan, yang membaca dari beberapa teori yang berkaitan dengan tema besar yang bersangkutan, ya. Nah, kalau kita misalnya membahas yang berkaitan dengan perilaku konsumen, kita coba mendapatkan informasi dari beberapa teori dan juga dapat dari sumber informasi pembacaan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan atau berhubungan dengan perilaku konsumen. Informasi yang kita peroleh itu akan diolah, ya, akan kita olah sehingga kita menemukan satu topik yang relevan, yang kita anggap menarik untuk kita tulis, untuk kita bahas nantinya pada bagian pembahasan. Nah, pada minggu pertama, awalnya sudah pernah kita koordinasi, ya bersama-sama kita coba sharing, kemudian ada masa 1-2 minggu dalam membuat bagian dari pendahuluan. Pendahuluan ini berjumlah 1 halaman. Nah, gambaran umum yang berkaitan dengan pendahuluan ini diantaranya itu mendeskripsikan yaitu memberikan gambaran uh, yang akan kita bahas nantinya. Kalau kita misalnya membahas yang berkaitan dengan perilaku konsumen,
Nanti ada deskripsi gambaran umum tentang perilaku konsumen. Satu di antaranya itu adalah tujuan, ya, tujuan, tujuan dari pembahasan perilaku konsumen yang bersangkutan yang kita bahas nantinya. Kemudian manfaat, ya, manfaat apa yang dapat kita peroleh nantinya ketika kita memberikan ulasan atau pembahasan tentang perilaku konsumen. Nah, untuk mengambil tema yang menarik bagi kita itu ada beberapa faktor, ya, beberapa faktor yang bersentuhan atau berhubungan dengan perilaku konsumen. Begitu juga dengan pemasaran internasional, faktor-faktor yang berkaitan dengan pemasaran internasional, faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen, hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran internasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen persediaan maupun dengan manajemen keuangan. Nah, dari sekian faktor yang ada korelasinya atau kaitannya dengan eh, topik mata kuliah, tugas mata kuliah yang bersangkutan itu kita dapat memilih, ya, mengambil salah satu yang kita anggap perlu untuk kita sampaikan atau untuk kita explore, ya. Nah, dengan begitu kita menghubungkan dari topik yang bersangkutan dari susu bagian hal-hal faktor salah satu daripada faktor yang bersangkutan kita kaitkan dengan eh, topik besarnya, misalnya faktor dari perilaku konsumen. Salah satu contoh misalnya kaitannya eh, apa kaitan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu berbagai faktor, ya. Satu satu di antaranya misalnya adalah kepuasan misalnya seperti itu. Nah, kepuasan itu akan berkaitan dengan perilaku konsumen. Nah, kalau konteksnya perilaku konsumen adalah dalam konteks pembelian, kita coba mendeskripsikan, memberikan gambaran secara umum kaitan antara kepuasan dengan perilaku konsumen. Itu pada bagian pembahasan. Nah, bagaimana kepuasan ini ada kaitannya dengan perilaku konsumen, dari perilaku konsumen tersebut akan berimbas atau memiliki efek pada hal yang selanjutnya, misalnya akan ada kaitannya dengan loyalitas maupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini adalah bagian dari pada pendahuluan. Kita coba mengumpulkan atau mendapatkan berbagai eh, informasi dari berbagai sumber, baik itu dari media, dari pembacaan, buku, teori, maupun hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Nah, satu hal yang perlu kita berikan perhatian itu adalah meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu, kita perlu sedikit waktu untuk membaca, kemudian untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan sesuai dengan keperluan kita. Nah, dari pembacaan dan informasi yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu nanti akan muncullah sebuah ide eh, yang menarik bagi kita sebagai seorang penulis untuk membuat tulisan. Ya, kemudian kita kaitkan dengan kondisi di lingkungan yang terdekat dengan kita pada saat ini. Nah, konteks perilaku konsumen ini pada umumnya itu dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, yang berkaitan dengan perilaku dan konsumen. Nah, bagi kita awal membuat penulisan eh, dalam pembahasan itu melibatkan diri, memposisikan diri kita sebagai konsumen. Misalnya konsumen itu misalnya pembeli, ya. Pembeli itu adalah bagian daripada konsumen. Nah, hal yang lain yang dapat kita lakukan itu dengan mencermati pola perilaku pembeli yang ada di lingkungan dekat di sekitaran kita yang terjangkau. Nah, ini hal-hal yang ada kaitannya berkaitan dengan pendahuluan. Nah, setelah kita membuat draft pada bagian pendahuluan, mulai dari tadi kita memberikan
gambaran umum tentang apa yang kita bahas nantinya, tujuan dan manfaat yang akan kita peroleh pada setelah hasil pembahasan ini, kita baru dapat membuat eh, pembahasan. Pembahasan ini akan kita buat nanti dalam konteks eh, tersendiri, ya karena akan lebih spesifik, akan lebih mengkerucut ya untuk membuat pembahasan apa yang akan kita kita tulis. Karena pentingnya kita mendapatkan informasi untuk awal-awal kita mencari tema besar ya, artinya kita mencari sebuah pemikiran ide ya untuk menulis atau membuat hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita masing-masing, baik itu perilaku konsumen, baik itu manajemen persediaan maupun manajemen sumber daya manusia. Itu memang kita perlu perlu informasi. Nah, informasi ini sangat perlu, sangat penting ya kita kita punya. Nah, sehingga nanti kita memiliki material atau bahan tambahan atau bahan awal untuk kita eh, mengeksplor apa yang kita ketahui atau yang kita pahami eh, berkaitan dengan informasi yang kita dapat atau yang kita peroleh yang ada pada 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 kita. Ini konteks konteks dalam kita membuat pendahuluan. Nah, ketika itu sudah kita dapati atau kita peroleh, kita sudah mulai menulis atau masuk pada bagian pembahasan. Nah, pembahasan ini sesuai dengan apa yang kita pilih pada judul utama, judul utamanya sesuai dengan tugas kita, ya tugas yang diberikan. Apakah manajemen sumber daya manusia, apakah nanti yang kita buat itu adalah yang berkaitan dengan perilaku konsumen, atau yang kita tulis itu yang berkaitan dengan pemasaran internasional, atau yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Begitu. Nah, pada bagian pembahasan, sekilas gambaran, ini pada tahap awal ya, tahap pertama. Bagian pembahasan ini kita coba memberikan gambaran yang berkaitan. Misalnya kita membahas yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen, faktor-faktor yang berkaitan pembentuk perilaku konsumen itu salah satunya tadi ada kepuasan dan banyak hal lain. Makanya kita perlu sumber referensi, informasi, pembacaan untuk menambah material material kita dalam menulis seperti itu, menyampaikan informasi. Nah, dari berbagai informasi yang kita peroleh, kita dapat itu, kita coba cermati, kemudian kita amati, eh, kemudian kita membuat sebuah keputusan bagian-bagian penting apa dari faktor-faktor yang terkait dengan tema utama tugas kita itu yang akan kita eksplor dalam tulisan kita. Nah, pada bagian pembahasan ini kita perlu membaca dari sumber teori, misalnya ya dari teori-teori. Teori-teori ini akan kita kaitkan dengan kajian teoritis, ya. Jadi ada beberapa teori yang kita perlukan. Misalnya tadi teori yang berkaitan dengan eh, perilaku, apa itu perilaku, kemudian teori yang berkaitan dengan konsumen, apa itu konsumen, kemudian kita membuat atau menyimpulkan ya bahwa perilaku konsumen yang dimaksudkan dalam tulisan kita itu adalah yang seperti ini. Itu dari beberapa sumber teori. Nah, kemudian kita coba menghubungkan tadi antara kepuasan dengan perilaku konsumen. Ya, nah kita perlu juga teori tentang kepuasan. Nah, perlu teori yang berkaitan dengan kepuasan. Ya, teori-teori yang berkaitan dengan kepuasan. Ada beberapa teori yang kita perlukan. Menurut dari beberapa referensi para pakar, para ahli ya. Apakah itu dari si A, si B, maupun si C. Sesuai rujukan tahun terbitnya dari teori yang bersangkutan. Nah, teori kepuasan ini kita kaitkan, kita hubungkan nanti dengan perilaku konsumen. Bahwa kepuasan itu mampu membentuk perilaku.
kita coba menghubungkan ketika kita puas atau bagian dari konsumen merasa puas itu akan berperilaku seperti apa. Ketika tidak ada kepuasan akan berperilaku seperti apa. Nah, itu baiknya kita perkuat kajian kita ini, tulisan kita dengan contoh ya, didukung dengan contoh untuk menggambarkan hal yang bersangkutan. Ya, contoh dari ketidakpuasan itu berperilaku seperti apa dan ketika puas itu akan berperilaku seperti apa. Nah, untuk tambahan pada pembahasan ini kita perlu pembahasan dalam jumlah yang barangkali lebih kurang 7 halaman ya, 7 halaman. Nah, pembahasan tema judul yang berkaitan itu dari tinjauan teori dari judul kita masing-masing yang diperkuat dengan contoh dan hubungan keterkaitan dengan judul yang kita ambil. Itu judul induk. Kalau kita judul induknya misalnya berkaitan dengan perilaku ya perilaku. Kalau berkaitan dengan pemasaran internasional, pemasaran internasional. Kalau berkaitan dengan sumber daya manusia ya sumber daya manusia. Kalau berkaitan dengan manajemen keuangan ya manajemen keuangan akan berkaitan dengan manajemen persediaan ya itu kita hubungkan kita kaitkan dengan manajemen persediaan. Nah, setelah kita menulis dari berbagai tulisan apa yang bahan atau materi yang kita telah sampaikan kita dapat juga memberikan tambahan dari sumber penelitian kajian yang secara tinjauan penelitian terdahulu ya. Jadi ada beberapa penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi. Nah, kita coba mencermati, kita baca, kita cermati, kita saring, kemudian kita coba menggunakan penelitian terdahulu itu sebagai backup atau mensupport tulisan kita untuk memberi penguatan terhadap nilai atau value pada tulisan kita seperti itu. Jadi kita perlu juga merujuk pada jurnal penelitian terdahulu. Ada yang melakukan penelitian tentang kepuasan, misalnya ada yang melakukan penelitian tentang loyalitas, ada yang melakukan penelitian tentang perilaku konsumen. Nah, kaitannya itu ada keterkaitan berdasar dari penelitian sudah dilakukan. Jadi penelitian terdahulu orang pernah melakukan penelitian, para peneliti yang telah melakukan penelitian itu dapat kita jadikan sebagai referensi rujukan dalam kita membuat tulisan penyelesaian tugas yang kita sesuaikan dengan keperluan kita masing-masing. Ini adalah konten topik dalam hal pembahasannya. Nah, ini gambaran secara umum. Nanti next perbagian akan coba nanti kita sampaikan hal-hal yang lebih spesifik pada bagiannya masing-masing. Pada kesempatan ini mungkin barangkali hanya bagian tahap perkenalan sehingga kita mendapat gambaran nanti apa yang perlu kita buat dalam penyelesaian tugas kita seperti itu. Yang jelas kita perlu informasi. Informasi sangat penting karena informasi yang kita dapat, yang kita peroleh, material yang kita peroleh itu akan memicu pikiran kita untuk berpikir. Ya, berpikir sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita ada, itu akan memberikan reaksi pada pikiran kita sehingga buah pikiran kita nanti akan terdistribusi dalam tulisan kita. Karena kita punya bahan. Jadi ketika kita kepingin membuat sesuatu itu kita punya bahan. Kepingin buat kue, misalnya kita punya bahan. Bahannya apa? Misalnya tepung, air, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan tulisan. Nah, bagian sekilas singkat, setelah kita membuat pada bagian pembahasan yang berjumlah kurang lebih 7 halaman yang bersangkutan, kita dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini lebih kurang dalam 1 halaman. Itu pun berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan. Dari apa yang telah kita bahas tadi, berdasarkan kajian tinjauan teorinya, berdasarkan contoh yang telah kita berikan, kemudian berdasarkan hasil empiris kajian-kajian penelitian sebelumnya, kita coba membuat kesimpulan dari apa yang telah kita bahas sesuai dengan keperluan. Ya, keperluan tentunya berkaitan dengan topik atau tema atau judul dari tulisan kita. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat kesimpulan, di sini kita akan mendapat menarik kesimpulan, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan, knowledge kita, pengetahuan kita untuk memberikan kontribusi dari pembahasan sampai kita pada bagian
menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Jadi ada peran kita sebagai penulis, ada keterlibatan kita di samping kita mendapatkan sumber informasi dari luar itu dari eksternal ya, baik itu berupa informasi dari juri, pembacaan dari media, kemudian dapat informasi-informasi berdasarkan dari hasil pengamatan kita maupun dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kita coba menambah atau memproses dengan kapasitas kemampuan internal yang ada pada diri kita untuk membuat sebuah tulisan sehingga tulisan yang kita buat itu uh, kita layak untuk dibaca dan ada kontribusinya bagi pembaca, ada keterbaruan dalam tulisan kita. Kemudian lingkungan-lingkungan yang kita berikan juga contoh yang kita kemukakan juga adalah contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kita, yang dekat dengan lingkungan yang pada umumnya familiar bagi pembaca. Itu yang berkaitan dengan kesimpulan. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berupa referensi. Kalau tadi misalnya kita berdasarkan teori. Teori itu adalah menurut siapa, tahun berapa, kemudian apa judul bukunya, kemudian ini kalau dari buku ya, apa judul bukunya, kemudian penerbitnya atau eh, di mana diterbitkan dan penerbitnya. Nah, begitu juga halnya dengan penelitian terdahulu, tinjauan kajian literatur dari penelitian terdahulu. Itu juga kita masukkan referensi pada daftar pustaka. Nah, bagian pada daftar pustaka ini itu lebih kurang satu halaman. Ketika ini selesai kita kita kerjakan atau kita lakukan, artinya kita eh, sudah dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Ini sekilas gambaran umum ya, gambaran secara umum yang barangkali dengan gambaran ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, baik itu untuk mata kuliah perilaku konsumen, mata kuliah pemasaran internasional, kemudian mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen persediaan dan juga manajemen keuangan. Nah, untuk lebih spesifiknya nanti akan ada sesi lanjutan dari pertemuan kali ini. Ya, kita akan buat beberapa instruksi atau pointer untuk pembahasan selanjutnya. Nah, yang jelas sekarang kita coba mendapatkan informasi dulu, ya mendapatkan informasi yang kita perlukan untuk mengambil tema judul yang bersesuaian dengan keperluan tugas kita masing-masing, yaitu mulai merancang dari pendahuluan. Kita coba meluangkan masa untuk membuat deskripsi pada bagian pendahuluan. Nah, untuk pembahasan nantinya juga akan secara kolektif, mudah-mudahan secara umum pembahasan nanti mewakili untuk beberapa tugas dari mata kuliah yang diberikan ya. Artinya pembahasannya tidak pada satu topik mata kuliah, tapi sudah memberikan gambaran secara umum. Nah, nanti coba masing-masing kita sudah mulai mengkaitkan, oh kalau ini konteksnya pada mata kuliah perilaku konsumen, pada pembahasan perilaku konsumen berarti seperti ini. Kalau berkaitan dengan pemasaran tradisional seperti ini. Kalau berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang seperti ini. Nah, ketika poin-poin itu sudah dapat kita pilah sesuai dengan keperluan-keperluan tugas daripada masing-masing, kita akan dapat menulis sesuai dengan keperluan yang kita perlukan. Next, berikutnya, jika masih ada waktu, itu kita akan coba nanti bertahap-bertahap memperdalam ya, memperdalam, kemudian memperluas serta mempertajam, memberikan penguatan terhadap poin-poin penting baik itu dari pendahuluan, pembahasan maupun kesimpulan serta daftar daftar pustaka. Untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini. Tunggu momen sesi berikutnya. Eh,
untuk kelanjutan pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.